Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Baiklah Bapak Ibu sekalian, makalahna kirangnya seueur berartinya wios ku abi dibacakeunnya. Jadi saat ini saya akan mencoba menjelaskan satu lafaz, yaitu al-kasalu. Apa itu al-kasalu? Malas. Pertanyaannya Bapak Ibu, ari malas teh naon? Ngedul. Ari ngedul teh naon? Hoream. Ari hoream teh nya malas. Jadi terus saya muternya ti dinya. Tah eta mah jawaban teh pertanyaanna kieu. Apa bahasa Sundanya malas? Jawabanna ngedul. Apa bahasa Sundanya malas? Hoream. Tapi saya bertanya, apa itu malas? Ngaharuleng. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengukur diri? Apakah kita termasuk orang yang malas? Tidak. Pertanyaannya, tahu tidak malas itu apa? Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita termasuk orang yang malas atau tidak? Pahamnya juga? Sok dah. Sampai saat ini pasti apalnya gitu ya lapadna. Malas teh hoream teh ngedul. Sampai sini bisa tidak orang mengidentifikasi bahwa dia itu malas? Bisa? Tidak bisa, karena belum terpecahkan definisinya. Nah, makanya harus dipahami. Supaya apa? Karena yang disebut dengan kata atau lafaz itu memberikan konsekuensi, Pak. Jadi kalau mendengar satu kata, maka orang akan apa yang dilakukan, bagaimana melakukan. Siga bapak namun anu ngajak, Pak, hayu mancing. Cik patarosan abi, nu kudu disiapkeun teh sepatu futsal atau raket. Hah? Tuhnya ku abi disebutkan sepatu futsal atau raket teh. Teu narima bapak jeung ibu teh. Nah, sabab tos kabayang mancing teh kieu kudu kieu. Nah, ketika orang mendengar al-kasalu malas, kumaha ari al-kasalu teh? Nah, saat ini kita akan coba memahami ya. Ini yang disebut dengan al-kasalu. Ini alhamdulillah Pak, susunannya itu lengkap. Jadi bertahap ya. Semakin terperinci. Apa sih yang dimaksud dengan al-kasalu? Al-kasalu itu adalah at-tasakulu ammalayan bagi tasakulu. Yang dimaksud dengan malas, hoream, ngedul adalah menganggap berat suatu pekerjaan yang tidak layak dianggap. Nah, sekarang bisa memahami. Jadi pertanyaannya, yang disebut dengan al-kasul itu perbuatan yang mudah atau perbuatan yang sulit? Perbuatan yang mudah. Kalau bapak hoream, kedul, malas, perbuatan itu dinilai berat. Berarti malas tuh. Malas tuh. Karena memang pekerjaan itu berat. Aya tuh pekerjaan itu berat. Ya tuh. Mata kayak pekerjaan yang mudah, pekerjaan yang berat. Ucapan perbuatan mudah, pekerjaan yang mudah, berarti ada pekerjaan yang berat. Nah, yang dimaksud dengan al-kasalu itu perbuatan tersebut mudah, enteng, bisa dilakukan tidak? Ngan bapak jeung ibu nganggap tah eta teh disebutna naon? Ngedul. Malas, hoream. Kalau kita sudah tahu definisinya, bisa tidak kita mengukur diri bahwa kita malas? Bisa tidak? Bisa. Karena sekarang sudah tahu definisinya. Itu yang pertama ya.
Kedua, definisi yang lain. Yang disebut dengan al-kasalu itu adalah selain at-tasakulu menganggap berat, yaitu at-tarohi. At-tarohi itu artinya menunda-nunda. Kalau tadi mah menganggap berat suatu pekerjaan yang sebetulnya mudah. Kalau sekarang mah yang kedua, yakni menunda-nunda. Jadi menunda-nunda pekerjaan dari jeung Bapak Ibu mampu. Eta disebutnya naon? Malas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa tidak langsung ke masjid? Bisa tidak langsung sholat? Ketika Bapak Ibu menunda-nunda berarti Bapak Ibu teh tuh jelas namanya. Terus jadi satu lagi supaya terikat ya definisi itu ya, supaya jelas. Selain daripada menganggap berat, ditunda ya, menunda-nunda. Ini yang ketiga. Yang ketiga itu adalah tidak ada semangat dalam jiwa untuk melakukan kebaikan. Jadi malas itu pasti kaitannya dengan kebaikan. Jadi moal aya nu hoream karena maksiat. Jadi tukang maling namun diajak ke babaturan, ayo orang maling hoream moal mungkin. Siga bapak jeung ibu diajak, hayu urang balanja hoream teu? Moal. Kari balanja perbuatan baik atau buruk? Cantang tuh. Ngan kieu ngan balanja teh sesuai jeung kahoyong. Mata al-kasalu mah pasti kaitannya dengan perbuatan baik. Dan perbuatan baik itu senantiasa tidak sesuai dengan keinginan. Hayu orang piknik. Tuh, coba. Males mah. Berangkat pas saacan subuh. Jam 2. Jadi itu jam 2. Salat subuh 4:30. Jadi itu. Tah eta Pak Bu yang mesti kita paham. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, beungkeutlah. Satu yang disebut dengan malas itu menganggap berat pekerjaan yang tidak layak berat. 2, menunda. 3, pasti berkaitan dengan kebaikan. Sekarang pertanyaannya, ada tidak syariat Allah yang berat? Sok di pikirannya lebih salah. Ada tidak syariat Allah yang berat? Ada tidak? Tidak ada. Sok mana anu berat? Ini dalilnya ya. Yang pertama, ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, la yukallifullahu nafsan illa, Allah tidak akan membebani satu jiwa kecuali semampunya. Jadi bisa tidak orang melaksanakan syariat Allah dengan sempurna? Bisa tidak? Nyedek kudu bisa. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk tidak bisa melaksanakan syariat Allah. Salat cik ari salat gampang tuh. Nya gampang, sabaraha menit? 5 menit atau tong 2 menit teuing. Ripuh ke salat 4 rakaat 22 menit mah atuh berarti sarakaatna 50 detik kayak gitu mah. 5 menit ya. 5 menit berdiri, orang pasti bisa berdiri? Pasti bisa. Kayak hari dina sholat berdiri ada duduknya tidak? Ya. Tapi orang yang ngisi itu bensin, berdiri duduk. Berdiri kan? Dan namun celik mau dicerekan atuh Pak. Berdiri. Itu berdirinya lama tidak? Tahu ya terserah aya naon anu ngantai. Teu tiasa Pak keur ngantai, cali. Teu tiasa. Tapi nuju salat mah duduk wajib tidak? Jadi meskipun berdiri dina salat mah pasti aya duduk pasti.
begitu, semuanya mudah. Bisa dilaksanakan? Bisa. Tapi kalau menganggap berat Bu sholat? Tuh. Namun bapak jeung ibu nganggap sholat berat, padahal sholat teu berat. Berarti bapak ibu teh al-kasalu, gampang mengidentifikasinya. Hoream, tidak ada semangat, berarti itu kena penyakit apa? Al-kasalu. Saum, pasti semua orang bisa saum? Bisa. Sodako, zakat, yang lain-lainnya, berbuat baik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan pasti bisa dilaksanakan. Kenapa? Kan Allah menciptakan orang nih. Allah kan yang menciptakan kita. Kemudian Allah membuat aturan. Mungkin tidak aturan ini memberatkan? Mungkin tidak. Tidak akan mungkin. Untuk apa Allah menciptakan manusia dan Allah tahu kemampuan manusia, lalu diadakan aturan Allah supaya menjadi berat? Untuk apa? Berarti nusalah saha. Nusalah saha sopan namun aya aturan berat. Saha nusalah nyenung ngadamel atuh. Karena itu tidak mungkin. Tidak mungkin berat, tidak mungkin sulit. Semuanya bisa dilaksanakan. Kan Allah tuh menyuruh kepada kita tuh membuat air atau berwudu. Berwudu atau membuat air. Kan berwudunya ayat atau hadis yang menyuruh kepada kita, Allah menyuruh kepada kita membuat air. Ayat. Nah, hanya beta ayat. Damual mungkin tidak akan mungkin mampu. Tapi kalau disuruh berwudu pasti bisa. Kenapa bisa? Airnya ada, anggota wudunya ada. Jelas apanya? Disuruh untuk sujud, kayak tarangna ayat tuh. Nah ayat. Masa Allah menyuruh barijeng fasilitasnya can ayat? Moal mungkin. Pasti Allah menyuruh kita fasilitasnya sudah sempurna. Jadi kesimpulannya, apa yang menjadi alasan ketika kita tidak melaksanakan syariat Allah? Cik kira-kira naon alasanna? Cik kira-kira kapikir tuh. Namun teka pikir ku saurang sok rapat. Cik kira-kira alasan nu siga kumaha nu bakal diterima ku Allah. Kesimpulannya moal bisa. Karena seperti itu. Jadi logis perintah Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan al-kasalu. Teruskan. Nah, sekarang macam-macam al-kasalu, Pak. Aya macamna. Ada berapa? Ada 2. Yang pertama, kasalul akli. Kasalul akli itu maksudnya apa? Malas akal. Kenapa akal disebut malas? Karena dia tidak mau Jadi artinya orang bisa berpikir tidak? Bisa. Tapi gitu. Tapi tidak mau. Kan Allah dalam Quran sering, banyak sekali untuk mengajak manusia la'allakum tatafakkarun. Mudah-mudahan kalian itu berpikir. La'allakum ta'qilun. Mudah-mudahan kalian berakal. In kuntum lamun, jika kalian mengetahui, itu semua kaitannya dengan apa? Dengan akal. Yang diajak berpikir itu yang punya akal atau tidak? Punya. Bisa berpikir? Jadi kalau orang gila bisa diajak berpikir tidak? Kenapa? Tidak punya. Hewan diajak berpikir? Tidak. Yang diajak berpikir itu siapa? Manusia yang memiliki alatnya. Gitu, Pak. Nah, terus orang malas berpikir itu ya dalam Quran, satu, memikirkan firman Allah. Tawaka memikirkan firman Allah, Al-Quran lah. Maca Quran lah. Sernur resep di dia resep maca Quran. Resep maca Quran atau maca WA? Eta. Kayak hari maca Quran gampang.
gaduh Quran. Gaduh. Bahkan disebutkan di hadis tadinya, yang membaca Al-Quran itu nilai pahalanya 1 huruf 10 kebaikan. Dan macawe apa? Macawe apa? Sahurufnya dinilai 1 kebaikan atau 10 kebaikan gitu teh? Tentu. Tapi Quran mah apa yang dibaca maka itu akan menjadi nilai pahala. Apakah semua orang punya Al-Quran? Jawabannya belum tentu. Aya umat Islam untuk gaduh Quran. Jadi bagaimana orang itu akan membaca Quran kalau tidak punya? Terus apakah yang membaca pasti memahami? Apakah orang yang memahami pasti mengamalkan? Makanya di sini disebutkan afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah mereka tidak tadabbur Al-Qur'an? Nah, makanya orang berkaitan dengan Al-Qur'an membaca itu ada berapa? 4. Ada 4 tipe. Yang pertama qiraah Qur'an, yang kedua tadarus Al-Qur'an, ketiga tilawah Al-Qur'an, keempat tadabbur Al-Quran. Cik kira-kira orang kalau betul mananya? Yang pertama kiroah. Kiroah itu artinya membaca Al-Quran 1 huruf disambungkan dengan huruf yang lain. Bismillahirrohmanirrohim. Itu namanya apa? Kiroah. Yang kedua tadarus. Kan ibu sok rajinnya tadarus ya. Ngajakan tadarus. Ayo orang tadarus Al-Quran. Cik naon ari tadarus? Tadarus itu asal katanya dari darosa. Darosa itu artinya adalah bakia asaruhu, ada bekasnya. Jadi kalau baca Quran tidak ada bekasnya, berarti eta disebutnya naon? Kiroah. Tapi kalau ibu membaca aya bekasna, bekasna teh hafal kana akal, kuat karasa ku hate, berarti eta tadarus. Ketiga tilawah. Kenapa disebut tilawah? Tilawah itu asalnya dari talayatlu tilawata, artinya mengikuti. Disebut tilawah Al-Quran adalah membaca Al-Quran diikuti dengan amal. Diikuti dengan amal. Itu baru tingkatannya apa? Tilawah. Yang keempat adalah tadabur. Nah, dari tadabur teh, tadabur itu asalnya dari duburu. Nah, dubur. Hari dubur teh aya dipayun dipengker. Dubur dipengker atuh. Hari nu dipayun mah disebutna naon? Kubul yang di depan. Nah, tadabur itu asal katanya dari ad-dubur, belakang. Kenapa disebut tadabur Al-Quran? Jadi memahami Al-Quran kalau hanya depannya saja, lapadnya hungkul, itu tidak sampai tadabur. Tapi kalau tadabur memahami sampai mendalam. Itu yang disebut dengan tadabur. Dari keempat tipe ini, mana ini? Termasuk yang mana Bapak teh? Kiroah, tadarus, terus naon? Tilawah, syarat, tadabur. Yang pokok jangan sampai tidak termasuk yang 4. Jadi maca wae henteu. Ya. Jadi baca Quran itu setiap subuh atau maghrib. Tong seur-seur deui. Salembar we. Salembar. Sasopah gitu. Mapai. Kan eta teh pedomannya, pedoman hidup. Masa pedoman hidup tapi tidak dibaca. Otomatis orang berkaitan dengan Al-Quran beda-beda sikapnya, Pak. Mana yang mudah membaca Quran atau memahami Quran? Membaca. Mana yang mudah memahami atau mengamalkan? Nah, artinya nanti berkaitan dengan Al-Quran, orang beda-beda nilai pahala anak. Kan ayah hadisnya teh. Orang yang maca terbata-bata,
pahalanya sabaraha kalau membaca terbata-bata? 2 nya. Namun macana lancar sabaraha pahalana? 1 matak teningkat-ningkat bapak jeung ibu teh mending naon? Mending uga-uga we. Da uga-uga mah 2. Sanes gitu maksudnya pemahaman teh. Pemahamannya adalah kalau orang fokus karena maca uga-uga tadi terbata-bata tah eta nilai pahalana nu lancar tingkatkeun nilai pahala naon? Memahami. Jadi sanes mundur gara-gara terbata-bata begitu. Nah, itu yang pertama ya. Jadi orang itu malas untuk memikirkan Al-Quran. Yang kedua, apa yang malas itu berpikir? Berpikir tentang alam semesta. Dalam Quran disebutkan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Tidak boleh Bapak Ibu sekalian kita ada di dunia ini hanya sekedar menikmati kenikmatan yang Allah berikan, tapi tidak memikirkan, tidak boleh. Maka harus difikirkan sampai kita bisa mengambil pelajaran dari ciptaan Allah, tidak seueur pelajarannya. Jadi 2, akal ini tugasnya 2. Yang pertama tadabur, yang kedua tafakur. Kalau tadabur Al-Quran, tafakur alam. Tapi orang sok dibalik. Tadabur alam. Ini ayat lagi. Ya tadabbaruna Quran. Tapi namun tafakur mah piholki sama hawa. Gitu. Seperti apa berpikir tentang alam semesta ini bisa menjadi apa? Menjadi ilmu buat kita. Misal cengek. Tadi cengek teh lada tuh. Lada. Pertanyaan saya, apakah cengek lada sakola tuh? Diajar tuh? Henteu, Pak. Cengek mah sakola henteu, diajar henteu, tapi memiliki kelebihan yang orang lain butuh. Kasaha. Banyak kasahanya kanaon? Kacengek. Sampai rumah makannya digemar itu gara-gara naon? Gara-gara sambalna amis ya. Mana sambalna amis? Sambalna lada, butuh kunaon? Cengek. Bapak ibu diajar sekolah berpikir, mana eleh ku cengek. Apa? Tidak bisa memiliki kelebihan yang orang lain butuh kepada kita. Cengek wae nu teu sakola aya kaleuwihanana. Berarti masing-masing daripada kita harus memiliki kelebihan yang bisa melengkapi orang lain. Ketika bapak ibu tidak ada, karasa teu leungitna. Nah, bet karasa da aya manfaat. Jadi tong nepikeun gitu aya jeung teu ayana teh sami. Wujuduhu ka'adamihi, adanya itu seperti tidak ada. Nah, ketika manusia tidak bisa memiliki kelebihan, berarti eta teh eleh kusaha ku cengek. Sakolah henteu, diajar henteu, hirup ge. Ari cengek hirup teu? Oh, pokoknya cengek hirup. Tatangkalana nu hirup mah. Tapi harusnya cengek, sanes tangkal cengek. Ya, cengek mah paeh. Nah, kita sebagai manusia yang berakal mesti bisa memiliki kelebihan yang bisa melengkapi. Pelajarannya apa? Lingkungan seberapa besar buruknya lingkungan itu kalau kita hidup, imannya hidup, ilmunya hidup, amalnya hidup, terpengaruhi tidak? Tapi kalau mati terpengaruhi? Terpengaruhi. Tak pelajaran tina naon eta? Lau. Kayak ari unur-unur maju mundur. Nu leres. Nya mundur atuh. Kan disebut lagi unur-unur. Da maju mah aju-aju kayak disebutna.
Da jalmi mah kitu nyebut ngaran teh nu katinggal. Margi munurnya, margi munur matak disebut unur-unur. Kayak ari mundur teh saur saha? Saur bapak jeung ibu anu ninggal. Da cek unur-unur nama maju. Awas tong siga unur-unur. Cek dirina maju, tapi cek agama nuju tegaduh naon mah eta bapak ibu terajin ngaosna. Kasihan sepeda. Nah, kalakah jadi telat ke pangaosan teh. Gentos sepedana ku motor. Jadi jarang. Gentos motorna ku mobil. Jadi tara maju mundur. Taur saha? Eta nu tadina teu gaduh naon jadi gaduh mobil, maju mundur. Kacamata heula lereskeun. Ya. Kalau kacamata dunia, kacamata agama, tah matak tong siga unur-unur. Cek diri maju, tapi kata agama, tuh Pak, so pelajaran naon itu bisa. Dan pertanyaannya, Bapak Ibu alka salu teu keur mikiran eta? Bagaimana orang akan tumbuh rasa apa? Rasa takutnya. Kalau tidak tadabbur Al-Qur'an, demikian pula tidak tafakur alam. Ini cukup. Kan tanda-tanda kebesaran Allah itu ada berapa? Dua. Ada dua. Ayatun qauliyah, ya. Tanda-tanda kebesaran Allah yang sifatnya qauli, Al-Qur'an dan hadis. Yang kedua, ayatun kauniyah. Tanda-tanda kebesaran Allah yang sifatnya ciptaan Allah. Kalau orang sudah memikirkan kedua ini, kira-kira imannya kuat mual? Pasti kuat tuh. Jadi, dimanapun, kapanpun kita bisa tidak mengambil ilmu. Jadi ilmu itu di mana? Di Masjid Unggul? Coba lihat tafakur. Kita sudah memiliki akal yang bisa menyatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, Engkau tidak pernah menciptakan ini semua dalam keadaan sia-sia. Bagaimana orang bisa mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila? Memikirnya pun saya mah kepastian gitu. Jadi ada istilah Masya Allah, Allahu Akbar. Itu mah akibat karena orang berpikir. Itu yang pertama, kasalul akli. Jadi kasalul akli itu malas akal. Jadi tidak mau diajak berpikir deh gitu. Ya. Tahayya ini mesti disampaikan juga kadek. Namun misalkan ngaji teh candak teh naon ilmu na sanes heureuna. Kenapa? Karena ini akan menjadi karakter. Namun Bapak Ibu ngaji resep heureuna bakal kitu si akal teh. Nalika engke ustad ngajak berpikir, namun henteu da akalna tos dibiasakeun. Eta. Ya, akal ini sudah terbiasa begitu. Supaya kita bisa memahami begitu, dan itu mesti diusahakan. Yang kedua, sekarang yang kedua kasalul badani. Kasalul badani itu naon? Malas dari segi badan. Kalau tadi mah akal, sekarang mah badan. Siga sasapu contohnya, hari sasapu gampang tuh. Gampang. Aya sapu nu berat. Aya tuh sapu nu berat. Moal aya tuh sapu nu berat. Moal payu atuh. Tukang dagang kada mau sapu nu berat atau moal payu. Pasti tukang dagang teh membuat sapu teh semakin gampang. Mudah sesapu? Ya pasti mudah. Tapi kalau menganggap berat sesapu, berarti eta teh al-kasalu dari segi badan. Nah, di dalam Al-Qur'an ada sifat atau contoh orang yang malas. Siapa? Yaitu orang munafik. Ini bisa kita mengukur diri. Bisi aya sifat munafik. Kumaha ciri orang yang munafik?
ya, kalau sholat, idza qamu ila sholat, apabila dia melaksanakan sholat, qamu kusala, dia melaksanakan dalam keadaan malas, hoream, tidak ada semangat. Gitu tuh Pak Bu, namun sholat semangat tuh. Hayang gera beres atau hayang lami? Hayang gera beres ya. Padahal sholatnya ngobrol jeung saha? Ngobrol jeung Allah kan ya? Ngobrol jeung Allah. Sedangkan bapak dan ibu cinta kepada Allah. Cinta tuh cinta. Dan itu dibuktikan bentuk cintanya. Bagaimana? Ya kieu ketika bapak dan ibu cinta ngefans kepada seseorang, kemudian ngobrol, hoyong lami hoyong sakedap. Hoyong lami, ayeuna ngobrol jeung Allah, hoyong lami hoyong sakedap. Jadi cinta ke Allah. Di sini disebutkan Pak, sifat orang munafik cik kumaha salat malas itu. Ini sekali lagi ya, buat apa? Mengukur diri. Itu ya. Nah, ini sebutkan ya oleh Ibnu Katsir. Ini adalah sifat orang-orang yang munafik dalam melakukan pekerjaan yang paling mulia lagi utama, yaitu sholat. Apabila mereka melakukan sholat, keadaan mereka itu malas, kusala, kusal kesel, hoream, ditunda-tunda. Karena sesungguhnya mereka melakukannya tidak ada niat karena iya saras nanti yang pertama ini sebabnya mereka melakukan bukan karena Allah. Bapak Ibu bisa sholat 11 rakaat? Bisa ya. Di mana? Di bulan Ramadannya. Di bulan Ramadan mau sholat 11 rakaat itu lepas ya. Namun lepas teh ruginya. Nah sekarang di luar Ramadan melaksanakan 11 rakaat kumaha? Sama tidak seperti yang di bulan Ramadan? Nah hanya di bulan Ramadan semangat sholat 11 rakaat hari di luar Ramadan. Pertanyaan ari bapak jeung ibu teh sholat teh karena siapa? Karena rame? Karena Allah atau naon? Atau sieun gitu kepenak ku batur teu tarawehan ke ari Allah ayana di bulan Ramadan. Adi salian ti Ramadan aya Allah. Tapi nah sholat di bulan Ramadan ya, sholat 11 rakaat biasa. Tapi di luar Ramadan taroskeun kana hate. Selanjutnya tidak ada keimanan, kehusuan. Kemudian disebutkan mereka tidak memahami maknanya. Iya Pak. Kenapa orang malas hoream ya melaksanakan sholat? Ini sebab yang utama, tidak memahami. Dan namun paham semangat Pak. Sagala nanaon oge namun kaharti mah semangat. Sok Bapak Ibu abi ngajelaskeun teu kaharti. Kira-kira moal. Dan teu kaharti, dagang teu kaharti beureun teu. Namun kaharti sagala lagi namun kaharti mah terus. Nah termasuk orang yang melaksanakan sholat. Pertanyaannya, Bapak Ibu paham tidak yang dibaca itu? Kan ayat Quran mengatakan inna sholata tanha anil pasya wal. Sholat itu mencegah pasya dan munkar. Kira-kira kalau orang tidak paham sholatnya bisa mencegah pasya dan munkar? Gitu. Surat Al-Fatihah kalau kita paham benar. Allahu Akbar, Malik Yaumiddin, artinya yang merajai hari pembalasan. Kalau dia paham, kira-kira pekerjaan setelah sholatnya hati-hati tidak? Hati-hati itu karena semuanya akan bisa. Iya karena abudu wa iya karena stain. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Musyrik moal. Kalau pahamnya. Terus ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yang benar. Yang lurus, yang benar bisa. Kayak hari orang yang membaca ihdinas siratal mustaqim, dia kan sedang sholat, berarti dia sedang dalam petunjuk. Lalu memohon kepada Allah diberikan petunjuk. Apa sih maksudnya?
Kalau orang mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya kan ikrar ucapan kita kepada Allah bahwa kita menginginkan supaya tetap dalam hidayah. Ketika beres sholat, ingkar tidak. Makanya tadi ngadoa ihdinas siratal mustaqim, ari beres sholat maksiat. Jangan-jangan dia tidak paham. Eta teh karek surat Al-Fatihah nya, teu acan surat anu sunat teh. Nu dibaca naon? Qul huwallahu, qul a'udzu birabbil nas nya. Boleh salat membaca surat yang pendek? Boleh, silakan ya. Hanya yang jadi permasalahan, ibu paham tidak? Sahabat ada yang membaca qul huwallahu ahad? Ada kan? Sahabat itu dipanggil, kenapa engkau suka membaca surat Al-Ikhlas? Sama seperti ibu, bu kenapa baca surat Al-Ikhlas? Resep jawabannya. Sahabat juga mengatakan, ya saya suka surat Al-Ikhlas. Kenapa kamu suka? Suka maknanya, bukan suka pendeknya. Maka Nabi mengatakan, hubbuka iyaha adholakan jannah, Pak. Kecintaan kamu kepada surat Al-Ikhlas karena paham akan memasukkan engkau ke tak ayeuna resep surat Al-Ikhlas teh gara-gara pendek. Si kira-kira kumaha berlaku tuh. Aduh, ya surga. Dulu ketika kita umur 25, maca surat teh kan qul huwallahu ahad ya. Qul a'udzu birabbin nas. Ayeuna 52, nu dibaca naon? Anger eta. Jadi peningkatan Bapak jeung Ibu naon? Peningkatan naon? Nah, karena itu, begini ya. Kenapa ini dibahas? Nanti akan apa? Sesuai dengan kemampuan kita, Pak Bu. Jadi kalau yang membacanya yang pendek-pendek, itu sesuai dengan kekuatan berdiri kita. Danu pendek, matak awakna kuatna pendek. Ripuhna iraha, oke, nalika tarawehan. Ya. Imam maca watini, tepira dina qul huwallahu ahad. Imam maca watini berat teh. Berat padahal watini. Nah, jadi biasakeun anu pendek. Tapi ibu namun kreatif mah da kudu kreatif atuh maca surat teh. Hanya bet kreatif. Nah, malaikat teh langsung. Ah, geus kabayang lah Bapak jeung Ibu memacana. Langsung we ditulis pahalana. Tidak ada yang baru gitu jadi naon teh jadi istimewa. Namun dibiasakan matong seur-seur deui. Maca nu panjang teh sababaraha ayat gunakeun dina salat. Makanya orang tidak ada yang lupa surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas aya nu hilap teh. Mau ada dibiasakeun macana eta. Nah, bagaimana orang bisa paham surat ayat yang baru? Ya tadi, Pak apalkeun, amalkeun dina salat. Biasakeun nu panjang. Dugikeun ka surat An-Naba, Bapak Ibu teh ieu maca surat. Buktikan nanti ketika tarawehan. Ya, imam taraweh maca watini, Bapak Ibu kekuatanna surat An-Naba. Kumaha tah? Kan nangtangnya sok rek nu mana. Nah, dibiasakannya apa? Gampang ngapalkeun Quran. Cara rempe ditaros gitu mah. Sabab geus kabayang ke pertanyaanna bakal kumaha. Gampang teh ngapalkeun Quran. Ayat teh parentah ti Allah nu susah. Apakah akal dengan ayat Quran klop teh? Nyambung teh? Nyambung. Tapi ketika ditanya, Bu, Pak ngapalkeun tuh, langsung keluar alasanna. Ah, atuh Ustaz, pan abi teh geus kolot. Gitu kan ya jawabannya teh. Jadi nyalahkeun saha? Nyalahkeun kolot. Pertanyaan saya, ada tidak orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek nu hafal Quran? Aya teu? Seueur. Nah, ari nu itu tiasa ari urang. Berarti urang teh al-kasalu. Kan al-kasalu teh daun. Al-kasalu daun. Malas itu penyakit. Nah, hanya disebut penyakit al-kasalu teh. Kenapa disebut al-kasalu itu penyakit?
Karena orang kalau al-kasalu, dia akan senantiasa kekuatannya segitu-segitu saja. Si akal ini kalau misalkan tidak bertambah kekuatannya, nya sakitu emutan bapak jeung ibu. Tenaga gitu. Kenapa seseorang bisa ngangkat sabara 40 kilo? 40 kilo itu teh langsung tuh bertahap. Sama kita pun seperti itu. Karena orang terbiasa untuk menghafal Al-Quran sababaraha ayat, ieu mah keur naon sanes kangge diadukeun, sanes diturnamenkeun untuk membaca di dalam sholat, Pak. Gitu. Terbiasa, gampang karena karena akal ini sudah terbiasa. Susah teh karena iya. Jadi ninggal Quran teh tos naon? Tos hoream teh lah. Nah eta matak al-kasalu daun. Selain daripada itu, kenapa al-kasalu disebut daun penyakit? Ya akan berbeda orang yang hanya diam saja. Setelah kita mengetahui al-kasalu itu bagaimana, al-kasalu teh sebenarnya dua, kasalul akli dan kasalul badani. Nah, di sini ada pembahasan berkaitan dengan berlindung dari al-kasalu. Jadi ayat doana yang mana ini barangkali sering kita panjatkan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali wal jubni wal harami. Eta apa doana? Jadi setelah kita memahami seperti ini macam al-kasalu itu gitu, maka salah satu daripada usaha kita adalah berdoa. Jadi berdoa, demikian pula berusaha eta we dua, berdoa berusaha. Artinya adalah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sikap al-azzi lemah, al-kasali malas, al-jubni pengecut, dan yang keempat ada al-harami kepikunan. Nah, ini silakan untuk senantiasa dipanjatkan. Mudah-mudahan kita terlepas dari sifat al-kasalu. Terakhir di sini ada perhatian. Ini nih perhatian yang bagus nih, Pak. Dikatakan oleh Ismail bin Majid. Dia mengatakan at-tahawunu bil amri min qillatil ma'rifati bil amiri. Menganggap enteng sebuah urusan merupakan salah satu tanda sedikitnya pengetahuan terhadap yang memerintahnya. Jadi ketika seseorang menganggap remeh, menganggap tidak ada apa-apa, menganggap heureuy satu urusan, berarti itu menunjukkan orang tersebut ilmu berkaitan dengan orang yang memerintahnya sedikit. Ketika kita menunda-nunda urusan sholat, saum, tidak bisa all out, tidak bisa diusahakan untuk sempurna, berarti orang tersebut berkaitan kepada yang memerintahnya yaitu Allah, berarti ilmunya sedikit. Ya. Ya, ketika seseorang nih, Pak, ada majikan atau bos lah. Jadi ini sama karyawannya itu sudah diketahui jujur, bijaksana, adil. Makanya ketika seseorang nu sifatna siga kieu gitu, lalu menyuruh, langsung dilaksanakan tidak? Pasti langsung. Kemudian si bos ini mengatakan nanti akan ada bonus. Percaya mau karyawan? Percaya, karena pengetahuan berkaitan dengan bos dan majikannya jujur, bijaksana, adilnya. Nah, sekarang pengetahuan kita terhadap Allah itu bisa dibuktikan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan perintah-perintah Allah. Kalau perintah Allah kita laksanakan tidak serius, tidak ada semangat,
tidak ada kemajuan, berarti ilmu bapak jeung ibu ka Allah teh teu nambahan. Gitu Pak, yang disebut dengan al-kasalu itu. Teruskan ya. In aradta alla tat'aba fat'abli alla tat'aba. Jika kamu tidak ingin lelah, bapak dan ibu tidak mau lelah, maka lelahkanlah saat ini supaya kamu tidak lelah. Itu kumaha maksudnya. Ketika kita menginginkan di akhirat itu istirahat, maka saat ini silakan untuk dilelahkan badan kita, dilelahkan akal kita, supaya nanti istirahat. Dan ini sesuai dengan slogan bersakit-sakit berenang-renang, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang gitu Pak. Kalau saat ini baca Quran hoream ngapalkeun ya. Sholat tidak semangat, yang dibaca itu ya masuk surga. Tapi masuk surga ada level mana? Nah, seperti itu Pak ya. Karena itu jika kita tidak mau lelah nanti di akhirat, saat ini lelahkan badan kita dan akal kita gitu. Kalau akal untuk memikirkan firman Allah, demikian pula alam semesta. Kalau badan untuk melaksanakan syariat Allah. Dengan kita melelahkan badan kita dengan akal kita, insya Allah nanti di akhirat istirahat, yaitu tercapek di akhiratnya. Ada tidak orang yang di dunia senang, di akhirat senang? Jadi kan tadi mah bersakit-sakit dahulu kan, bersenang-senang. Kemudian ada tidak orang Pak bersenang-senang dahulu, bersenang-senang, kemudian ada tidak? Ada. Kalau ada orang yang seperti itu, saya yakin kesenangannya tidak akan dijaga, karena tidak mengalami sakit atau ripuh gitu. Tapi kalau orang merasakan untuk mewujudkan sesuatu, dirasakan jerih payahnya, saya yakin orang tersebut ketika senang akan dijaga. Tapi namun ujug-ujug senang, saya yakin akan hilang. Kenapa? Karena dia menghasilkannya tidak ada usaha gitu Pak. Silakan rasakan itu. Jadi ketika kita menganggap nah hanya orang lain mah bisa gitunya ngapalkeun Quran teh tiasa, tah kudu tibalik. Suatu saat mah orang lain yang mengatakan kepada kita itu, karena kita senantiasa berusaha. Terakhir nih Pak, ini ada pelajaran yang istimewa. Jadi orang ini ya di pasar mengangkat sapi Pak, satu sapi oleh dirinya sendiri di pasar teh. Maka sebagian orang yang hadir kaget. Bapak dan ibu juga pasti tidak akan percaya ya. Tapi kita ambil pelajarannya. Jadi orang tersebut bisa mengangkat sapi. Kaget kan orang-orang itu. Maka orang yang hadir mengatakan, kaifa wasolta ila hadi darajatal mudhisyati minal quwwah. Bagaimana kamu bisa sampai ke derajat kekuatan yang mencengangkan ini, yang menakjubkan ini? Bagaimana kamu bisa seperti ini? Qala, maka orang itu mengatakan, inni kuntu ahmilu hadas sauro ala katifi mudkana ajlan. Sesungguhnya dulu aku membawa sapi ini di atas pundakku semenjak sapi ini kecil. Jadi sebelum besar itu dibawanya dari kecil Pak. Kemudian wa aduru bihi pipinai dari jumlata saatin kula yaumin. Aku mengelilingi halaman rumahku dengan membawanya beberapa saat setiap hari. Jadi si sapi itu dari kecil dikasih makan. Setelah dikasih makan,
ditaekeun karena tak-takna ngurilingan gitu. Ini pelajarannya. Maka setiap kali sapi ini bertambah berat, gitu kan, maka aku pasti bertambah kuat. Jadi semakin si sapi itu bertambah berat, catatan badan ini akan semakin. Berarti kekuatan bapak dan ibu, ruh orangnya, ruh kita, badan kita tergantung beban syariat yang dilakukan. Yang tadi saya katakan, kalau membaca suratnya yang pendek-pendek, maka kekuatannya bisa gitu, tenaga gitu. Terus ya, ketika seseorang sulit untuk bangun sholat tahajud, sulit, dan dia merasa sulit terus, maka yakin badan itu akan seperti itu terus. Berbeda dengan orang yang sudah terbiasa. Jadi yang satu mah susah bangun, yang satu lagi susah tidur. Kenapa? Karena dibiasakannya. Jadi bapak jeung ibu kuat teh kusaha? Ini ku bapak jeung ku ibu. Tah, syariat Islam itu seperti itu. Jadi bagaimana orang lain, ya katakan bapak ibu, meni hafal Quran teh. Dulunya bagaimana? Langsung hafal tidak? Kan tidak langsung hafal. Sodakoh nate meni langsung jutaan, langsung henteu. Ya, pasti bertahap. Berkaitan dengan berpikir juga sama. Ketika akal kita sudah dibiasakan untuk berpikir, maka akal ini sudah terbiasa, badan juga sudah terbiasa begitu. Jadi refleks mungkin karena terbiasa. Barbel 30 kilo dibiasakan, maka tangan ini akan menjadi kuat. Tambahan 5 kilo kuat ya, kuat. Berkaitan dengan syariat kita pun akan menjadi kuat kalau kita menambah. Maksud menambah ya tadi ya, sholat tahajud akan kuat tergantung siapa. Maca surat anu panjang tergantung saha, tergantung kita gitu, akan menjadi kuatnya itu. Terus maka setiap kali sapi ini bertambah berat, maka aku pasti bertambah kuat disebabkan kebiasaanku ini yang bertahap, sehingga aku menjadi tidak lemah untuk membawanya meski sangat betah. Etapa. Jadi nanti suatu saat ruh ini, badan ini akan menjadi enteng untuk melaksanakannya karena sudah dibiasakan. Akan menjadi berat kalau misalkan tidak dibiasakan untuk membawa beban yang berat. Nah, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-kasalu ini silakan untuk mengukur kepada diri kita. Apakah kita termasuk orang yang al-kasalu atau tidak? Kalau misalkan ada pertanyaannya, kalau obat penawar al-kasalu apa? Ada yang tahu penawarnya al-kasalu? Penawar daripada al-kasalu itu adalah rajin. Sok namun bapak jeung ibu rajin, leungit al-kasalu. Dan memang begitu Pak. Untuk mengobati itu sebalik daripada penyakit. Kan kalau misalkan panas ya kudu tiis gitu. Sama al-kasalu juga. Artinya al-kasalu akan senantiasa ada pada diri kita kalau kita tidak mengusahakan untuk menghilangkannya. Itu saja barangkali Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan al-kasalu.